Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi akan membahas kembali. Namun pada pertemuan kali ini sedikit berbeda. Yang akan kita bahas yaitu soal ujian pengetahuan piloting 1 2024 sesi pertama. Semoga Bapak Ibu yang selalu mengikuti channel edukasi official lulus 100%, amin ya robbal alamin. Dan jika Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Langsung saja kita lihat yaitu bentuk soal piloting 1 2024 sesi pertama. Perhatikan setiap kata kunci soal Bapak Ibu, ya. Edukasi official di sini setiap pembahasan soal selalu diberi tanda warna merah, artinya itu merupakan kunci, ya. Kunci soal tersebut. Jika Bapak Ibu mengetahui kata kunci pada soal, maka Bapak Ibu akan mudah untuk menjawabnya. Oke, kita lihat nomor 1. Anda adalah seorang guru bahasa Inggris kelas 12 ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu. Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini, Bapak Ibu? Nah, yang di garis bawah merah ini merupakan kata kunci, Bapak Ibu. A. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar proses kemampuan juga lebih terlihat. B. Menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester. C. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. D. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. E. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Nah, di sini kata kuncinya kita guru bahasa Inggris mengamati yaitu makalah yang dikumpulkan oleh peserta didik pada semester lalu. Setelah kita amati, ternyata kemampuan menulis bahasa Inggris anak ini perlu diasah lebih lanjut. Di sisi lain, kita sebagai guru tidak memiliki asesmen apapun. Apa yang perlu kita lakukan apabila kita menghadapi situasi seperti ini? Maka untuk nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah kita memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, Bapak Ibu di sini. Ya. Lanjut. Nomor 2. Anda ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah dan Anda pun mendaftar kegiatan tersebut. Dikarenakan banyak kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan, Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba, apa yang akan Anda lakukan? A. Akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. B. Berusaha mencermati kelemahan artikel saya meskipun tidak menemukannya. Di sini yang B, kita mencermati kelemahan meskipun tidak menemukannya. C. Menyadari bahwa seharusnya saya menolak permintaan kepala sekolah dari awal. D. Menganggap panitia kurang memiliki keadilan dalam penilaian lomba itu. E. Mengakui bahwa hal tersebut dikarenakan kekurangan mampuan dalam mengatur waktu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan untuk nomor 2 ini?
Apabila kita mengalami kasus seperti ini, maka yang kita lakukan di sini kita mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi, Bapak Ibu. Jawabannya yang lebih tepat adalah yang A, Bapak Ibu. Ya, bisa kita perhatikan Bapak Ibu kata kuncinya di sini kita ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti lomba yaitu menulis artikel. Di sisi lain, kita masih banyak kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan. Artinya gini, kita ini mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada terlupakan lagi dalam mengikuti lomba tersebut, Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut nomor 3. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? A. Melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. B. Berupaya untuk menghargai hasil pemikiran peserta didik meskipun merasa kurang puas. C. Tetap menggunakan tata ruang dari peserta didik untuk menghargai mereka. D. Langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan peserta didik. E. Menyadari bahwa ide peserta didik harus dihargai meskipun masih kurang sesuai. Nah, untuk nomor 3 ini, ya, maka jawabannya lebih tepat, yaitu yang A, Bapak Ibu. Melakukan evaluasi bersama peserta didik. Mengapa demikian? Karena tadi di sini adalah ide dari peserta didik. Maka supaya peserta didik ini ke depannya yaitu mengetahui bagaimana seharusnya, maka perlulah melakukan evaluasi secara bersama. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, Bapak Ibu. Lanjut nomor 4. Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagi lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menulis refleksinya. Pada lembar tersebut, sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi seperti ini? Nah, ternyata kita baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik yaitu dengan disabilitas. A. Kita mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data refleksi dari peserta didik berkebutuhan khusus. B. Meminta masukan dari guru lain yang sudah pernah memberikan penilaian tertulis terhadap peserta didik tersebut. C. Menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik tersebut lalu mencatatnya. D. Merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. E. Tetap menggunakan lembar refleksi secara tertulis karena tidak memungkinkan bentuk refleksi yang lain. Maka jawaban yang lebih tepat untuk nomor A ini adalah kita merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksi. Karena kita di sini mengetahui ternyata ada beberapa yaitu peserta didik dengan disabilitas. Berarti kita harus merancang metode, Bapak Ibu, ya. Lanjut nomor 5. Peserta didik mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas meskipun sudah ada berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah. Namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusif, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi seperti ini? A. Membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu
dalam memberikan penjelasan. B. Mencari contoh-contoh social story sebagai referensi untuk bisa membuatnya di kelas. C. Mempertimbangkan media visual yang dapat dibuat dengan cepat untuk membantu memberikan penjelasan. D. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman menghadapi peserta didik dengan autisme ini. E. Membiasakan diri untuk lebih sabar dan telaten dalam memberikan penjelasan sebagaimana sebelumnya. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah kita membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Maka jawaban yang lebih tepat untuk nomor 5 ini adalah yang A. Karena di sini sebenarnya kita mengetahui Bapak Ibu ya, dengan menggunakan media visual ini anak lebih memahami walaupun ya membutuhkan banyak waktu. Lanjut nomor 6. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi. Namun, menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar, meskipun kadang masih bisa membacanya. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus di atas? A. Mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana membuat tayangan yang tepat untuk media belajar peserta didik low vision. B. Mempertimbangkan untuk menyesuaikan tayangan yang sudah disiapkan agar lebih membantu memberikan penjelasan. C. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman di kelas yang memiliki peserta didik dengan kekhususan serupa. D. Menggunakan tayangan yang sudah disiapkan dan bersiap memberikan penjelasan dengan pelan-pelan. E. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Nah, di sini nomor 6 jawaban yang lebih tepat adalah E. Kita menyesuaikan pengaturan visual karena kita mendapat informasi dari BK tadi bahwa anak yang low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar. Maka solusinya kita menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Lanjut nomor 7. Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis sebagaimana yang bisa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? A. Mencari alternatif soal-soal singkat yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. B. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meskipun sambil beraktivitas secara fisik. C. Menanyakan kepada guru-guru lain yang lebih senior mengelola kelas tersebut untuk meminta pendapat. D. Memikirkan kemungkinan instrumen evaluasi yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik yang sangat aktif bergerak tersebut. E. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama untuk semua peserta didik karena jumlah berkebutuhan khusus jauh lebih sedikit. Jawaban untuk nomor 7 ini lebih tepatnya adalah kita harus menyusun sebuah metode evaluasi. Berarti jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Tadi di awal kami sudah menyampaikan apabila Bapak Ibu sudah menemukan kata kuncinya, maka akan mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut nomor 8. Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku, menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester ia tampak kooperatif
mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? A. Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. B. Meminta petunjuk pada guru BK atau konselor sekolah tentang hal yang harus dilakukan. C. Menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan sekolah agar mendapatkan saran tindak lanjut yang lebih efektif. D. Memikirkan berbagai penanganan yang dapat dilakukan agar perilaku peserta didik tersebut kembali kooperatif. E. Memberikan jeda bagi peserta didik tersebut untuk menenangkan diri dengan tidak masuk sekolah sementara waktu. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 ini adalah kita meminta bantuan konselor atau psikolog. Karena di sini sudah anak tersebut menunjukkan perilaku yang sering bersikap emosi, Bapak Ibu ya. Berarti ini sudah masuk ranah lanjutan, yaitu ke konselor atau ke psikolog. Maka jawaban untuk nomor 8 ini lebih tepatnya adalah yang A, Bapak Ibu. Lanjut nomor 9. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan, mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? A. Mencoba mengidentifikasi materi yang dapat direkam untuk dapat diakses oleh peserta didik. B. Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. C. Pada materi tertentu ada aktivitas membaca dengan keras dan memenuhi kebutuhan peserta didik. D. Memikirkan kemungkinan penyesuaian rencana pembelajaran dengan adanya karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. E. Menggunakan rencana pembelajaran semester lalu yang sudah berjalan dengan baik. Jawaban untuk nomor 9 ini kita lebih tepatnya sebagai guru adalah menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Maka jawaban tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Lanjut nomor 10. Dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tentang dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyak jumlah keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, bagaimana respon Anda? A. Menyampaikan garis besar informasi tentang berbagai penyesuaian yang perlu segera dilakukan agar kelas lebih inklusif. B. Menyarankan kepada sejawat dalam forum guru untuk berdiskusi lebih banyak dan saling berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran kelas inklusif. C. Menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana pengelolaan proses belajar di kelas inklusif. D. Menyatakan perlunya memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengelolaan kelas yang lebih inklusif untuk semua peserta didik. E. Tidak terbawa oleh kebingungan rekan guru yang lain dan tetap berprinsip melakukan tugas guru di kelas semampu yang bisa dilakukan. Nomor 10 ini Bapak Ibu, jawaban yang lebih tepatnya apa? Yaitu menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola kelas inklusif. Berarti lebih tepatnya ke C ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Untuk nomor 11 dan 12 kami buat kuis Bapak Ibu. Silakan jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Untuk nomor 11 dan nomor 12. Oke, saya baca.
Sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Namun Anda terlihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran. Serta ada 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Perhatikan. A. Menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran. B. Mendiskusikannya dengan guru lain untuk mendapatkan masukan tentang aktivitas belajar. C. Mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar untuk peserta didik yang kondisinya berbeda. D. Mencoba mengamati dengan lebih lanjut perbedaan kondisi peserta didik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. E. Memahami hal tersebut sebagai bagian dari keragaman kondisi kelas dan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, A, B, C, D, atau E? Silakan jawab di kolom komentar. Kita lanjut nomor 12. Oke, silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nanti jawaban ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu sesi kedua. Lanjut nomor 12. Terjadi kasus perundungan Bapak Ibu ya di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan konselor atau psikolog. B. Meminta petunjuk pada konselor sekolah tentang hal yang harus dilakukan. C. Mencoba kembali menemui dan mengajak kembali ke sekolah. D. Meminta orang tuanya dan peserta didik tersebut untuk terus membujuk. E. Memberikan waktu untuk peserta didik tersebut menenangkan diri. Apa jawaban Bapak Ibu untuk nomor 12? A, B, C, D, atau E? Silakan jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika ingin mengikuti tryout, silakan lihat linknya di kolom deskripsi. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-book soal UPPPG Pilotin 1 2024 sesi 1 sampai sesi berikutnya, silakan lihat kontak personnya di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.